Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang eh, soal latihan ya, yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Oke, karena masih ada yang bertanya, jadi kita bahas saja ya. Oke, kita bahas nomor satu. Nomor satu ya, jadi sebelum kita mulai belajar soal persamaan trigonometri dan sebagainya, hal yang paling utama kalian kuasai adalah rasio trigonometri dengan sudut-sudut istimewa 0, 30, ya, 45, dan seterusnya sampai 360 derajat. Nah, sebelumnya kita udah belajar juga di diskusi kelompok 4, ya. Dari grafik ini kita udah tahu ya, dia dimulai dari titik 1, 190 derajat dia nilainya 0, 180 derajat nilainya min 1, dan seterusnya. Ini adalah grafik dari cos X. Oke, itu aja ya. Mudah sekali. Selanjutnya nomor 2, hasil dari akar 2, cos min 135 derajat dikurang 1 sama dengan berapa? Oke. Kalau cos itu ya kalau cos itu mudahnya ya kalian bisa ganti aja langsung ya. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa ya. Jadi kalau ada cos min 135 derajat, itu pasti nilainya sama dengan cos 135 derajat. Yang mana nilainya sama dengan cos 135 derajat adalah negatif cos 45 derajat. Karena posisinya ada di kuadran berapa? Kuadran ke-2 ya. Oke, 180 derajat sini kan ya. Oke, pasti di sini 135 ya. Nah, jaraknya di sini 45 derajat. Makanya di sini kita ambil 45 derajat untuk cos ya. Oke, jadi minus cos 45 derajat. Karena cos itu posisinya ya di sini positif, di sini negatif. Makanya negatif cos 45. Nilainya adalah negatif setengah akar 2 ya. Jadi di sini kita punya akar 2 dikali negatif setengah akar 2 dikurang dengan 1 ya. Oke, akar 2 kali akar 2 adalah 2, jadi negatif 2 per 2 dikurang 1 sama dengan min 1 dikurang 1 sama dengan min 2. Itu jawaban untuk yang nomor 2 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari cos min 120 derajat, 210 derajat ya. Cos min 270 derajat dikurang dengan kosekan ya 150 derajat. Oke, sama dengan berapa? Oke, cos min 270 derajat sama dengan cos, langsung aja ya negatif hilang, jadi 270 derajat sama dengan nomor 1 ya caranya. Oke, dikurang dengan, oke, kosekan itu adalah cos ya, sepercos, jadi 1 per cos 150 derajat. Oke, cos 270 derajat nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 0 ya. Oke, 0 dikurang cos 150 derajat nilainya berapa? Sama dengan, iya, negatif 30 derajat ya. Oke, kita lihat di sini 150 derajat, posisinya di sini ya. Oke, pasti di sini 180 ya. Jaraknya adalah 30 derajat ya. Berarti di sini 30 derajat. Oke, karena dia di kuadran 2, berarti dia nilainya negatif ya. Jadi negatif cos 30 derajat. Oke, sama dengan 0 ditambah dengan cos 30 derajat. Ya, itu sama dengan cos 30 derajat, yaitu sama dengan setengah akar 3. Gitu ya. Tuh. Ada juga beberapa rumus sebetulnya yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Oke, kalian udah belajar rumus-rumus ya, relasi sudut. Kalau di kuadran 1 ya, kalian punya apa? Sin 90 min X sama dengan sin X gitu ya. Cos X, sama dengan cos X. Terus kalian punya cos 90 derajat min X sama dengan
sin X, ya. Dan kalian punya tangen 90 derajat min X sama dengan kotangan X, dan seterusnya. Terus kalian di kuadran 2 punya sin ya, sin 180 derajat min X sama dengan sin X, lalu punya cos 180 dikurang X sama dengan negatif cos X ya, karena di kuadran 2 cos nilainya negatif. Lalu kalian punya tangen 180 min X sama dengan min kotangen X dan seterusnya. Oke, selanjutnya di kuadran 3 yang positif itu hanya tangen ya, makanya di sini kita punya tangen 180 derajat, atau kita mulai dari sin aja ya. Mulai dari sin 180 derajat plus X sama dengan min sin X, lalu cos 180 derajat plus X sama dengan min cos X, dan juga tangen ya, tangen 180 derajat plus X sama dengan tan X ya. Sementara di kuadran 3 kita bisa pakai rumus 360 dikurang X ya. Sementara itu di kuadran keempat yang positif hanya cos. Jadi kita punya sin 360 derajat min X sama dengan min sin X ya. Lalu kita punya cos 360 derajat min X sama dengan cos X, karena hanya dia yang positif. Lalu ada tangen 360 derajat min X sama dengan negatif kotangan X. Oke, sekarang gimana kalau kita punya nilai dari, ya sebut aja cos ya. Misalnya 210 derajat. Ya, berarti nilainya kan sama dengan ini ya. Di sini cos 180 tambah berapa? Cos tambah 30 ya. Tambah 30 ya, berarti sama dengan cos 30 derajat ya. Oke. Negatif ya, negatifnya jangan lupa ya, sama dengan negatif setengah akar 3 gitu ya. Atau kalau kalian mau pakai persamaan trigonometri biasa juga bisa aja ya. Oke, ini aja sekedar note saja ya, mengingat kembali materi-materi di kelas 10. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 4. Oke, nomor 4 ini persamaan trigonometri ya, atau sorry, bukan persamaan trigonometri tapi identitas trigonometri. Oke, nomor 4 soalnya bentuk sederhana dari cos A dikali dengan sekan A dibagi dengan kotangan kuadrat A. Nilainya sama dengan berapa? Oke, langsung aja ya. Cos A dikali sekan A. Oke, kalau kalian ngerjain soal seperti ini, kalian ubah aja ke bentuk yang kalian ketahui dulu ya, diubah ke bentuk yang sin, cos, tangen gitu ya. Jadi kalian lebih mudah mengerjakannya. Cos A dikali sekan itu adalah sepercos. Sepercos A dibagi dengan kotangan kuadrat A itu sama dengan 1 per tangen kuadrat A ya. Oke, sama dengan ini bisa kita coret-coret nilainya 1 ya. Jadi 1 dikali dengan tangen A per 1 ya. Jadi kalau dibagi dengan bentuk pecahan, pecahannya tinggal dibalik aja ya. Oke, sama dengan tangen kuadrat A per 1 ya, sama dengan tangen kuadrat A. Selesai. Itu aja ya. Kuncinya adalah di penyederhanaan ya. Mengubah bentuk-bentuk. Kemudian nomor 5. Kita punya bentuk sederhana dari sin kuadrat A per 1 plus cos A adalah apa? Oke, kalau ini juga mudah ya. Nomor 5 kita punya sin kuadrat A per 1 plus cos A. Oke, bentuk ini sebetulnya udah familiar ya. Kalian udah sering mengerjakan bentuk ini. Ya, sin kuadrat A kita tahu bisa diubah jadi 1 minus cos kuadrat A gitu kan ya. Dibagi dengan 1 plus cos A. Nah, bentuk di atas bisa diubah jadi 1 plus cos A dikali dengan 1 min cos A ya. Dibagi dengan 1 plus cos A. Udah, tinggal coret-coret ya. Sisanya adalah 1 min cos A. Selesai.
Oke, selanjutnya nomor 6. Oke, himpunan penyelesaian tan X sama dengan akar 3. Oke, tangan X sama dengan akar 3. Tangan X sama dengan akar 3 ya. Akar 3. Oke, intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Bapak mau review dulu. Pertama, materi persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri itu ada 3. Yang pertama sin. Sin alfa, rumusnya ada 2 ya. Ada 2, apa itu rumusnya? Ya, sin alfa sama dengan sin alfa plus K kali 360 derajat. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah sin 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke. Terus ada juga cos alfa, rumusnya juga ada 2. Cos alfa plus K kali 360 derajat. Dan cos min alfa plus K dikali 360 derajat. Terakhir, tangan alfa itu cuma ada satu persamaannya, yaitu tangan alfa plus K kali 180 derajat. Oke, kenapa Bapak tulis ulang? Karena saat ulangan harian lalu ini masih banyak yang kebalik-balik ya. Masalahnya sin dikerjakan dengan rumus cos. Masalahnya cos dikerjakan dengan rumus tangan. Masalahnya cos dikerjakan dengan rumus sin dan seterusnya. Jadi masih banyak nih kesalahan-kesalahan yang tidak perlu sebetulnya. Oke, kita langsung aja. Kalau tangan sama dengan akar 3, berarti kita bisa ubah jadi tangan X sama dengan. Nah, ini sering kebalik ya. Kalau tangan itu yang nilainya akar 3 adalah 60 derajat ya, bukan 30 derajat. Oke. Oke, berarti kita punya di sini langsung aja kita ubah jadi X sama dengan 60 plus K kali 180 derajat. Ya, berarti kalau K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 60. Kalau K-nya 1, X-nya sama dengan 60 tambah 180, 240 derajat. Ya, cuma 2 penyelesaian ini aja. Selesai. Atau ditulis sebagai X sama dengan ya 60,240 derajat. Begitu ya. Oke, nomor 6 itu. Nomor 7, apakah perlu dibahas? Kita coba lihat. Oke. Nomor 7 mungkin kita bahas sedikit ya. Oke. Cos 2A sama dengan 0. Oke, ini Bapak hapus saja. Sini. Sebelah sini. Oke. Cos 2A sama dengan 0. Kita lihat. Cos 2A sama dengan 0 untuk nilai A antara 0 sampai 2pi. Oke. Cos 2A sama dengan 0. Oke, berapa nilai cos yang sama dengan 0? Ya. Lagi-lagi ya, kita harus paham basicnya, yaitu nilainya ada cos 90 derajat. Ya, berarti di sini kita punya rumusnya. Ingat cos ini rumusnya ada 2. Yang pertama berarti adalah 2A plus 2A sama dengan ya. 2A sama dengan 90 plus K dikali 180 derajat. Ingat ya, jadi kalian jangan langsung dibagi ya, 90-nya jangan langsung dibagi 2. Tapi tuliskan dulu persamaannya. Ini sering banget nih, kesalahan saat UH kemarin ya. Jadi A sama dengan baru dibagi, 45 ditambah K dikali 90. Ya. Berarti nilai A-nya berapa? Kalau K-nya 0, A-nya 45. Ya. Kalau K-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 135. Kalau K-nya 2, A-nya 225. Udah ya. Bisa lagi? Bisa. Kalau K-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 315. Atau kalau dikonversi ke dalam bentuk pi radian, ini jadi pi per 4, ini 3 kalinya, berarti sama dengan 3 pi per 4, gitu aja ya. 225 dari 45 berapa kalinya? 5 kalinya, betul ya. Jadi 5 pi per 4, dan terakhir 315 berapa kalinya?
7 kalinya ya. Jadi 7pi per 4. Selesai. Oke, sisa yang rumus kedua. Ya, 2A sama dengan min 90 plus K kali 180. 360 ya. 360. Jangan lupa. Kalau 180 punyanya tangan ya. 360. Oke, berarti A-nya sama dengan min 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Perhatikan ya, ditulis dulu semuanya baru dibagi ya. Ini jadi 180 ya, 360 bagi 2, 180. Oke, berarti nilai A-nya berapa? Kalau K-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan min 45, yang mana tidak memenuhi persamaan ya, antara 0 sampai 2pi atau 360 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 180 kurang 45. Berapa? 135 derajat. Wah, ternyata sama ya. Oke, kalau K-nya sama dengan 2, A-nya berapa? Ya, 360 dikurang 45 berapa? 315 derajat. Ternyata penyelesaiannya ada yang sama ya, sehingga kita ambil yang ini aja ya. Jadi X-nya sama dengan pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4, 7pi per 4. Jadi nggak usah kita tuliskan 2 kali. Itu ya, selesai. Oke, itu untuk nomor 7. Oke, nomor 8, tinggal dipindahkan aja ya, kotangan X sama dengan min kotangan 3pi per 4. Oke, kita hapus saja di sini. Jadi kita nggak semuanya kita kerjakan ya, hanya beberapa soal aja yang memang sepertinya perlu dibahas. Ya, yang dasar-dasar. Nomor 8 kita punya cos X minus cos 3pi per 4 gitu ya. Oke, sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Untuk interval apa? Intervalnya nggak ada. Nah, kalau nggak ada intervalnya bagaimana? Oke, kita lihat ya. Oke, cos X min cos 3 per 4 sama 3pi per 4 sama dengan 0. Ini kita tinggal geser dulu aja. Yang nggak ada X-nya. Jadi sama dengan cos 3pi per 4 ya. Pindah ruaskan aja. Oke. Kalau kalian bingung menggunakan bentuk radian, kalian ubah aja ke bentuk derajat ya. Pi itu kan 180 bagi 4, 45. 45 kali 3 adalah ya 135 derajat ya. Oke, itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masukkan aja ke dalam rumus cos ya. Oke, rumus yang pertama adalah X sama dengan 135 derajat ditambah apa? Ditambah K kali 360 derajat. Atau sama dengan X sama dengan 3pi per 4 ditambah K dikali 2pi. Ya. Yang kedua, X sama dengan negatifnya ya, negatif 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan min 3pi per 4 tambah K kali 2pi. Ya. Jadi kalau nggak ada intervalnya, kalian jawab dalam bentuk persamaan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 9, Bapak rasa udah cukup ya. Kita skip aja. Nomor 10 juga bisa kita lewatin. Ya, ini duanya tinggal pindah ke bawah. Jadi cos X sama dengan min setengah. Setelah itu kalian selesaikan. Oke, nomor 11. Ini sama ya, jadi secant X sama dengan 2 per akar 2. Ya, kita coba bahas aja deh. Akar 2 secant X sama dengan 2. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 11 ya, akar 2 secant X sama dengan 2. Oke. Akar 2 secant X sama dengan 2 ya, untuk interval 0 sampai 2pi.
Oke, untuk interval 0 sampai 2pi. Langsung aja ya, jadi secant X sama dengan 2 per akar 2. Oke, kalau kalian mau ubah ke dalam cos, boleh nggak Pak? Boleh Pak, ya boleh-boleh aja ya. Jadi cos X, secant X itu kan 1 per cos X ya. Oke, sama dengan 2 per akar 2. Kita balik aja, jadi cos X sama dengan akar 2 per 2. Kayak gini juga boleh ya. Atau kalian selesaikan menggunakan secant juga boleh. Nanti tinggal rumusnya. Kalau secant itu mengikuti rumus cos secant mengikuti rumus sin, kotangan mengikuti rumus tangen. Gitu ya. Oke, berarti kita punya cos X sama dengan berapa? 45 derajat ya. Cos 45 derajat. Oke, berarti X-nya sama dengan yang pertama adalah 45 derajat plus K kali 360. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat. Ya. Kemudian itu aja ya yang bisa kita dapat. Kemudian dari rumus kedua cos X sama dengan cos ya, langsung aja kalian masukkan rumusnya juga boleh langsung ya. Ini yang pertama. Yang kedua X sama dengan min 45 derajat ya, plus K kali 360 derajat, atau sama dengan kalau X-nya berapa? Kalau X-nya 0 min 45, kalau X-nya 1 315 derajat ya. Berarti X-nya sama dengan 45,315 derajat. Selesai. Oke, kemudian nomor 12 sepertinya cukup ya. Nomor 13 juga bisa insya Allah. Nomor 14 kita bahas satu ya. Nomor 14. Tangen 3T min 21 atau ini aja ya. Tangen 3T min 21 sama dengan tan 24. Oke, kita hapus dulu ini. Oke. Oke, kita hapus dulu ini. Oke. Bentar ya. Hapus dulu. Oke, ini juga kita hapus dulu sebentar. Oke, kita punya apa tadi? Tangen 3T min 21 sama dengan tangen 24. Tangen 3T min 21 sama dengan tangen 24 derajat. Untuk X-nya antara nggak ada ya. Oke, berarti jawabannya bentuknya persamaan lagi nih ya. Oke, berarti kita punya langsung aja ya. Kalau seperti ini, jadi kita punya 3T min 21 sama dengan 24. Jangan lupa embel-embelnya plus K kali 180 derajat ya. Oke, ini derajatnya. Oke, berarti kita punya 3T sama dengan 24 tambah 21 tambah K kali 180. Ya, berarti 3T sama dengan 45 derajat ya. Ditambah K kali 180 derajat. Oke, tinggal dibagi 3, berarti T sama dengan 15 derajat plus K kali 180 bagi 3, 60 derajat. Selesai ya. Atau kalau dalam bentuk Pi, jawabannya berarti berapa? Pi per 12 ya. Oke, 45 kan Pi per 4 dibagi 3 lagi jadi 15. Jadi Pi per 4 kali 1 per 3 jadi Pi per 12 tambah K kali 60 bagi 3. Iya, sorry. Ke bentuk Pi radian ya, 60 itu sama dengan berapa radian? Pi per 3 ya. Oke, selesai ya. Tukangnya bilangan bulat. Oke, lanjut. Nomor 14 sudah, 15 mirip. 16 ya, mungkin 16. Oke, kita hapus dulu. Nomor 16. Oke. Nomor 16 soalnya adalah akar 3, nomor 16 ya. Akar 3 sin X sama dengan cos X. Untuk X-nya antara min 180 maksudnya ya. Sampai 180 derajat. Oke, ini dia soalnya. Oke, kalau soal seperti ini, kalian tinggal geser-geser aja dulu ya. Sin X-nya, cos X-nya pindah ruas, jadi apa?
per cos X sama dengan 1 ya. Oke, kemudian akar 3-nya kita pindah ruas. Oke, jadi sin X per cos X ya, sama dengan 1 per akar 3. Yang mana kalau kita rasionalkan, oke, nilainya adalah akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Oke, yang mana kalau sin X bagi cos X adalah tangen X, sama dengan akar 3 per 3, nilainya adalah tangen 30 derajat. Jadi kita punya X sama dengan 30 derajat plus K kali 180 derajat. Ya. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 30, jelas. Kalau ditambah 180 over, ya berarti negatifnya. Ya, 30 dikurang 180 adalah negatif 150 derajat. Oke, jadi diperhatikan ya intervalnya. Oke, nomor 16 sudah. Oke, nomor 17 ya sekarang. Nomor 17 sekarang masalah bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat. Oke, bentuk kuadrat ini kita lihat aja. Udah ya. Nomor 17. 2 sin kuadrat theta gitu ya. Ditambah 4 sin theta. Ditambah 2 sama dengan 0. Oke, langsung aja dimisalkan jadi apa? Jadi 2x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0. Oke, kalau kita sederhanakan jadi apa? Bagi 2 semua jadi x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Oke, kalau kalian bingung dengan cara pemfaktoran ada alternatif. Alternatif ya. Oke, menurut Bapak sih kalian harus kuasai lah pemfaktoran ya. Tapi kalau kalian mentok banget gitu ya, nggak bisa, kalian baru pakai X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, oke, kalian harus ingat rumus ini sebagai alternatif ya. Oke, ini kita bisa faktorkan jadi apa? X plus 1 dikali dengan X plus 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena kita cari berapa yang dikali hasilnya 1, dijumlahkan hasilnya 2. Gitu ya. Oke. Ya, jadi 1 kali 1, 1, 1 tambah 1, 2. Jadi X plus 1 dengan X plus 1. Yang mana artinya kita cuma punya satu faktor ya, yaitu X sama dengan min 1. Atau sin theta, ya karena X tadi adalah permisahan dari sin theta, sama dengan min 1. Ya, nilainya adalah, berapa nilai sin sama dengan min 1? Min 270 derajat ya. Tulis sin min 270 derajat. Ya. Oke, udah deh. Ya, tinggal intervalnya adalah interval antara 0 sampai 360 derajat. Oke, 0 sampai 360 derajat. Oke. Masukkan ke dalam rumus sin. Yang pertama adalah sin theta sama dengan, atau langsung aja kita fokus ke sudutnya ya. Theta sama dengan min 270 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti tetanya sama dengan yang memenuhi berapa? Min 270 tambah 360. Ya berapa hasilnya? 90 derajat. Ya. Oke, masuk ke interval? Masuk, ya. Oke. Betul ya, 90 derajat. Oke, kemudian berapa lagi? Oke, sorry ya. Sin ya min 270 derajat plus K kali 360 derajat ditambah dengan ini hasilnya adalah 90 derajat. Ya, betul ya. Oke. Good. Kita coba masukkan sin 90 derajat itu min 1 dipangkatkan dengan 2. Jadi 1 kali 2 2, 2 tambah 2 4, terus ditambah 4 kali sin min 270 derajat ya min 1 ya. Min 4, oke 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ya betul ya. Oke, kemudian itu kalau kalian nggak yakin ya. Oke, kemudian bisa nggak ditambahin lagi? Nggak bisa ya, pasti over. Kalau gitu kita pakai rumus yang kedua. Theta sama dengan 180 derajat dikurang min 270 derajat plus K kali 360. Oke, berarti theta sama dengan berapa?
450 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti nilai theta yang memenuhi berapa? 450 kalau ditambah 360 pasti over. Kita coba kurangi. 450 kurang 360 jawabannya adalah berapa? 90 derajat juga ya. Oke, berarti tidak ada jawaban lain selain 90 derajat. Dan itu baru kita ketahui saat kita coba di kedua rumusnya. Gitu ya. Oke, itu nomor 17. Oke, nomor 18 sama, bedanya di sini menggunakan cos. Lalu nomor 19. Ya, ini udah dibahas tadi sebelumnya. Oke. Oh, bedanya di nomor 19 dia pakai cos, di sini sin ya. Oke, kita bahas nomor 19. Oke, nomor 19. Oke, kita punya cos berapa? Cos 2x ya. Kita punya cos 2x 19. Kita punya cos 2x nilainya adalah sin 60 derajat untuk x-nya antara 0 sampai 180 derajat. Oke. Langsung aja, ada beberapa rumus kan ya untuk mengubah sin ke cos atau sebaliknya. Oke. Perhatikan di sini, kalau tidak ada tanda negatif di depannya, maka kita bisa gunakan apa? 90 ya, 90 derajat dikurang X. Nah, ini seringkali teracak gitu ya. Kalau kalian punya sin 60 derajat ya, atau sin X, ya, sin X kalian gunakan kalau mau ke cos ya, kalian gunakan cos 90 derajat min X ya. Atau kalau mau ke negatif cos baru kalian pakai negatif cos tapi di sini jadi 90 derajat plus X. Gitu ya. Oke. Karena di sini tidak ada negatif ya, berarti kita tanda negatifnya di sini, berarti kita pakai yang ini ya. Oke, kalau kalian bingung ini kalian bisa ubah juga dua ini ya, jadi sin X sama dengan negatif cos 90 derajat plus X ya. Berarti min sin X sama dengan cos 90 derajat plus X gitu. Ingat ya, pokoknya ini sering banget nih terbalik saat ulangan harian kemarin ya. Yang negatif ada negatifnya kalian pakai negatif di sininya gitu ya. Sementara yang ini tidak ada tanda negatifnya kalian pakai yang positif ya. Jadi jangan terbalik. Oke, di sini tidak ada tanda negatif di depannya, berarti kita pakai yang 90 derajat min X ya. 90 derajat X-nya adalah 60 ya. Oke, sama dengan cos 30 derajat ya. Yang mana ini bisa kita tuliskan penyelesaian pertamanya adalah 2X sama dengan 30 plus K kali 360 dulu ya. Oke, ingat rumus cos alfa plus K kali 360 ya. Yang kedua rumus cos adalah apa? 2X sama dengan min alfa ya ditambah K kali 360. Perhatikan bahwa Bapak baru bagi setelah Bapak tuliskan semuanya. Jadi kita punya X sama dengan 15 plus K kali 180. Di bawahnya kita punya X sama dengan minus 15 plus K kali 360. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 15. Ada berapa lagi? Gak ada, udah itu doang ya. Kalau yang ini X sama dengan, oke ini jadi 180 ya, karena udah dibagi 2. Oke, 180. Oke. Berapa? 180 kurang 15 adalah 165 derajat ya. Jadi cuma ada dua jawaban ini. Selesai ya. Nomor 19 gitu. Nomor 20. Nah, kalau nomor 20 nih baru kalian pakai cos 90 derajat plus ya, karena di sini ada tanda negatifnya. Gitu ya. Oke, nomor 21 langsung aja di bawah sini ya. Nomor 21 sin 15 derajat itu sama dengan sin 45 dikurang 30 derajat. Berarti kita pakai, ingat, rumus sin apa? Sin alfa plus beta. Sama dengan sin
alfa cos beta plus cos alfa sin beta ya. Kemudian sin alfa min beta sama aja sin alfa cos beta, bedanya di sini dikurang ya. Cos alfa sin beta. Nah, terus ada cos. Kalau cos rumusnya adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta ya. Terus yang keduanya cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta ya. Nah, ini polanya alfa min beta berarti menggunakan sin 45 cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30 derajat ya. Sama dengan akar 2/2 dikali akar 3/2 dikurang akar 2/2 dikali setengah. Sama dengan akar 6/4 dikurang akar 2/4. Atau sama dengan 1/4 kali akar 6 dikurang akar 2. Selesai. Kalau nomor 22, sin 4A itu kan bisa didapat dari apa? Sin 2A tambah 2A ya. Oke, sama dengan sin 2A cos 2A ya. Terus ditambah cos 2A dikali sin 2A ya. Sama dengan, ini sama aja ya. Sin 2A cos 2A cos 2A sin A. Dibalik sama aja. Kayak 3 kali 2 ditambah 2 kali 3 ya. Sama aja. Berarti ini bisa ditulis 2 kali sin A cos A. Selesai. Oke, kalau nomor 23 pakai pola yang cos aja. Bisa didapat dari berapa? Cos berapa nih kira-kira? Ditambah atau dikurang? Oke, bisa dari cos 135 derajat tambah 60 derajat ya. Bisa. Oke, kemudian nomor 24. Oke, ini bisa dari cos A plus A gitu ya. Polanya berarti adalah cos sin ya. Jadi cos A karena dia plus di sini jadi min sin A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A gitu ya. Oke, atau sama dengan cos kuadrat A bisa diubah juga jadi 1 min sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Oke, ini Bapak hapus dulu biar nggak ngalangin. Oke. Sama dengan 1 dikurang min, di sini min juga ya, jadi min 2 sin kuadrat A. Oke, ini betul, ini juga betul, tergantung dari pilihan gandanya. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 25, kita lihat nomor 25. Oke, cos 2A tambah cos A plus sin 2A sin 2A. Oke, ini polanya apa nih? Pola cos plus sin. Nah, ini berarti pola cos ya, pola apa? A min beta ya. Oke, berarti kita punya cos 2A min A sama dengan cos A. Selesai. Nomor 26. Selanjutnya nomor 26, ini pola sin cos cosin ya. Oke, berarti pola sin. Tandanya positif, berarti 45 tambah 15. Ya, sama dengan sin 60 derajat. Ya, sama dengan setengah akar 3. Selesai. 27 pola cos cosin sin di sini negatif ya, berarti cos 20 plus 10 ya. Sama dengan cos 30 derajat. Selesai. Ini cos cosin sin ya, sama aja, kalian bisa kerjakan sendiri. Nomor 29 ya. Nomor 29 sekarang. Oke, nomor 29. Oke, kita punya sin A sama dengan 10/26 ya. Oke, kemudian kita punya cos beta sama dengan 5/13. Oke, yang diketahui kemudian
Alfa beta sudut lancip ya. Alfa itu berarti antara 0 sampai 90 derajat atau di kuadran 1. B-nya juga sama ya. Oke, antara 0 sampai 90 ya. 90-nya nggak termasuk. Oke, berarti alfa, beta, kuadran 1 ya. Di kuadran 1 itu ya, sin alfanya positif ya. Sin dan cos ya. Sin dan cosnya bernilai positif. Tangen juga positif ya. Oke, kita tahu nilainya semuanya positif. Oke, sin alfa sama dengan 10/26, langsung aja pakai triple Pythagoras berapa nih? 10/26. Oke, berapa? Oke, kalau kalian bingung, kalian bisa pakai Pythagoras ya. 26 kuadrat berarti ya. Oke, kalian punya segitiga. Kalau kalian nggak hafal triple Pythagoras, kalian pakai siku-siku aja. Oke, sin 10/26 berarti sisi depannya 10, lalu sisi miringnya 26. Ya, berarti sininya berapa? Oke, berarti tanda tanya ini kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Oke, 26 kuadrat berapa? 26 kali 26. Oke, 36, 3, 12 tambah 3, 15, 26 kali 2, 52. Ya, 6, 7, 676. Ya. Dikurang 10 kuadrat 100, ya, hasilnya sama dengan 576. Nah, 576 ini akar berapa? Akar dari 20 berapa? 24. Kita cek. 24, 24, 16, 9, 48 ya. 6, 7, 5. 576. Gitu ya. Oke, jadi kita punya punya triple Pythagoras baru yang mungkin jarang digunakan, 10, 24, dan 26 ya. Oke. Berarti di sini pasangan cos alfanya sama dengan 24/26 ya. Sementara cos beta ini bentuknya familiar 5, 13 pasti pasangannya 12 ya. 12/13 menggunakan triple Pythagoras. Oke, kita punya ini berarti nilai dari cos alfa min betanya sama dengan, langsung aja, cos alfa, cos beta, ditambah sin alfa, sin beta. Sama dengan 24/26, gitu ya. Terus dikali dengan 5/13, terus ditambah dengan sin alfanya 10/26, dikali dengan sin betanya berapa? Ini sin ya, sorry. Sin beta sama dengan 12/13. Sudah ya, tinggal dihitung sama kalian. Mau dihitung sekalian, oke. 24 kali 5, 120. Tambah 120 per 26 kali 13, 260. Tambah 26 kali 3, ya sekitar 78 ya. Oke, berarti 8, 13, 1, 338. Atau sama dengan 240/338. Oke, kalau mau disederhanakan juga boleh ya. Oke, tergantung dari pilihan gandanya. Oke, next. Nomor 30 terakhir. Oke. Nah, di sini diketahui A dan B-nya, alfa dan betanya di kuadran ke-2 ya. Oke, apa yang terjadi kalau alfa dan beta di kuadran 2? Kuadran 2. Oke, yang terjadi adalah pertama, sin alfanya, sinnya bernilai positif, cosnya bernilai negatif, itu ya. Oke, kemudian di sini kita punya sin cosnya berapa? Oke, sinnya sama dengan 15/20, cosnya adalah 9/15. Oke, sin alfanya 15/20, cos beta 9/15. Oke, berarti nilai dari cos alfanya berapa? 15, 20, pasangannya berapa? Ayo, 400 dikurang 225 berapa? 5. Oke, 10 dikurang 8, 285. Apakah ada? Oke. Betul ya? 15 kuadrat 225. Kita lihat 15, 15,
25, 2, 7, 15. 2, 2, ya, oke. Betul ya? Oke. Apakah 285 bisa dicari? Oke. Di sini, oh ini sebentar. Apakah ini 13 atau 15 ya? Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu. Oke, 15 ya. Oke, berapa berarti pasangannya? Oke, berarti kalau kita gunakan Pitagoras ya. Oke, 20 berarti 400 dikurang 225 sama dengan 185 ya, 185. 165, sorry. Satu berapa? 75 ya, 175 ya. Itu sama dengan akar 175. Oke, kalau di PTS sih Bapak cari angka yang gampang aja ya. Oke. Sama dengan 25 dikali berapa ini? 4 ya. 5 ya, dikali 5. Oke, sama dengan 25, akar 25 adalah 5, akar 5. Berarti ya, 5 akar 5. Oke. Itu 5 akar 5 per 20. Oke, ingat, cos-nya bernilai negatif jadi negatif 5 kali 5 per 20, dan sin alfanya untuk yang ini berapa? Ya, kita bisa lihat 15 itu 225 dikurang 81 sama dengan 5 dikurang 14, 22 dikurang 8 adalah berapa? 14 ya. Oke, berarti akar 144 ya. Berapa nilainya? Ya, nilainya adalah 12 ya. Oke, 12 per 15. Oke. Oke, jadi itu Pitagoras yang baru. 9, 12, 15 ya, dan 15, 5 kali 5 dan 20. Oke, langsung aja kita masukkan ini sin beta ya, maaf. Oke. Jadi kita masukkan aja yang ditanya sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta terus cos alfa sin beta. Oke, sama dengan 15 per 20 kali 9 per 15 ditambah cos alfanya min. Ini negatif juga ya. Oke. Sin betanya. Cos. Oke. Kemudian ini negatif ya. Harusnya negatif. Oke, ini harusnya negatif karena di kuadran 2. Oke, jadi negatif. Oke, kemudian cos alfanya sama dengan berapa? Negatif 5 akar 5 per 20. Sin betanya adalah min 12 per akar 5 ya. Min 12 per 15 ya. Sorry, bukan akar 5. Sama dengan 90 kali 5. 90 tambah 45. Sorry. 9 kali 15. 90 tambah 45. 135 ya. Per 20 kali 15. 300 ya. Oke, kemudian 5 dikurang 12, ini jadi positif ya. 5 dikurang 2, 5 dikali 12 adalah 60, jadi 60 akar 5. Selesai ya, ini adalah jawaban akhirnya. Ini bukan nomor 2930 ya. Oke, itu dia pembahasannya, mudah-mudahan bisa membantu.